Kemarin ada yang ikutan untuk part yang pertama? Ya, Untuk part yang HRD. pertama tuh kemarin kita eh, sesi yang pertama adalah sesi di mana Mbak Marina atau guest speaker itu menyampaikan kesalahan-kesalahan beliau dan ini dia yang kemarin itu ya. Ada 7 buku yang beliau bikin untuk P1, P2 sampai monitor apa? Pedoman dasar, basic fundamental dan seterusnya. Nah, pada pagi hari ini post event kita akan sharing sesi kedua atau sesi yang siang ya. Oke, sebentar. Ya, jadi sesi yang kedua dari post event apa dari BBC kemarin ini adalah 5 tahun dari sekarang. Challenge-nya teman-teman akan menjadi presiden tim. Coba siapa yang mau jadi presiden tim? Ketik angka 1. Yang mau jadi presiden tim yang serius banget pagi-pagi mau jadi presiden tim didoain sama malaikat. Amin. Ada Uni Nelita juga. Ya Om. Ya, iya. Jadi untuk jadi presiden tim itu teman-teman ya, caranya adalah melakukan Aku gak bisa jadi. 10.000 royalty point yang dilakukan selama 3 bulan. Ini dia nih, cara membangun royalty. Jadi kalau misalnya teman-teman saat ini di posisi supervisor, itu belum belum ada royaltinya. Nah, royalty itu baru ada ketika kalian punya tim supervisor dan juga mereka melakukan apa yang kita lakukan. World Team 500 royalty, untuk menjadi G Team 1.000 royalty, dilakukan 3 bulan, Male Team itu 4.000 royalty, dan untuk menjadi Presiden Team itu 10.000 royalty. Hmm. Nah, bagaimana caranya perjalanan bisnis kita di Herbalife? Pertama, kita paham dulu nih pakem dasar bisnis di Herbalife, skill, kemudian strategi kerja, tahu goal dan tujuannya, kemudian naik level menjadi Presiden Team dan Chairman Squad Member. Oke. Nah, di sini yang hadir pada pagi hari ini saya lihat ada Uni Nelita yang juga hadir kemarin. Kemudian ada sebentar, ada Bu Wida. Oh, Bu Wida nggak datang kemarin sama Mbak Wiwi ya. Oke, mungkin saya undang dulu Mbak Wiwi. Bisa sharing dulu apa sesi yang kedua yang Mbak Wiwi dapatkan dari sesi kedua ini. Oke, silakan Mbak Wiwi. Ini kemarin disampaikan bahwa adanya yang tadi sampaikan Om, bahwa kita tetap harus menjalankan seperti yang Mbak Marina sampaikan. Kemarin sudah kita sampaikan Om, bagaimana apabila itu kita harus langsung kita move on, kemudian kita bangun organisasi Om dengan cara yang mudah gitu Om, tidak menyulitkan. Jadi kita memberi contoh terbaik untuk organisasi kita dengan eh, cara yang mudah. Makanya kemarin mungkin Mbak Marina alhamdulillah menerbitkan buku tersebut sehingga kita kembali lagi bisa kepada basic awal bagaimana mengundang yang baik dan sebagainya. Dan Mbak Marina juga sampaikan bahwa kita harus punya sesuatu yang besar sekali Om, mempunyai tekad yang baik. Bagaimana kita 5 tahun ke depan sehingga kemarin beliau sampaikan di 5 tahun itu seperti tadi Om sampaikan bahwa kita akan menjadi versi terbaik, menjadi yang presiden tim. Seperti itu Om disampaikannya. Kemudian juga kemarin banyak Mbak Marina mencontohkan bagaimana juga untuk apa kepemimpinan juga ya Om ya. Bagaimana kita untuk dengan organisasi kita, dengan tim kita seperti itu bagaimana kita menjadi versi yang terbaik, branding diri itu sangatlah penting
kita tetap konsisten melakukan yang terbaik untuk diri kita, jadi apa menjadi contoh untuk organisasi kita. Seperti itu sih Om rasanya. Kemudian lagi cukup banyak kemarin Mbak Marina sudah sampaikan juga Om, mungkin terkait kepemimpinan juga, bagaimana juga kita untuk apa namanya, sesuatu penghasilan tidak terbatas seperti itu adanya, dan pada saat kita tidur ya jangan tidur terus gitu. Jadi istilahnya kita harus terus kembali lagi dengan dream kita, dengan juga mimpi kita bahwa kita ini mempunyai sesuatu hal yang besar ke depannya itu, why kita digali lagi Om, kemudian juga goal setting kita kemudian juga kita asah lagi, sehingga insya Allah 5 tahun ke depan itu kita bisa menjadi versi yang terbaik, dan mudah-mudahan seperti yang tadi Om sampaikan, menjadi seorang presiden tim. Nah, itu harus kita lakukan dari mulai sekarang dengan membangun tim dengan lebih baik lagi. Mungkin juga yang ada NC Om ya, barangkali karena kebetulan Wi juga sejak karena masih paruh waktu, NC Wi masih di home club Om. Nah, barangkali itu kita mengundang kembali, kita juga menggali COI lagi, juga mengajak kembali seperti pada saat mungkin itu kita dengan Kepo, ataupun juga mungkin dengan apa namanya kelas diet online. Nah, itu kita lakukan secara masif Om, dengan konsisten. Barangkali mungkin sementara itu Om yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama. Makasih Mbak Wi ya. Oke. Nah, sekarang Om Awi akan share mikrofonnya ke Nina Wita. Silakan Uni berbagi materi hari kedua. Oke Om, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gede amat ya Om kena tegur sama Marina. Nah, teman-teman, kalau Uni menilainya di hari kedua ini seperti kemarin Mbak Marina itu dari awal dia ngasih sign apa tanda tangan aja dia udah nangis lihat kita ya, dan orang yang minta kita yang ngelari ke depan minta tanda tangan itu dia udah nangis saja, air matanya tuh bener-bener Betul. benar-benar berjatuhan gitu. Yang Uni ya, itu alhamdulillah sama Susi kita kejar ke depan, kita dapat tanda tangannya, Uni juga dapat di tes tag itu gitu. Nah, yang Uni tangkap itu dia menangis itu, em, saya sih sudah sukses, saya sudah apa-apa, tapi ada banyak orang lain member Herbalife yang belum sukses. Nah, itu kayaknya menjadi tekanan batin bagi dia sebagai leader di Indonesia, gimana ya teman-teman ini bisa segera sukses di Herbalife gitu. Nah, katanya yang pertama kita harus bersihkan dalaman kita dulu. Jadi kita mesti clear dengan diri kita sendiri, mesti memaafkan, mesti belajar lebih apa namanya lebih ikhlas. Kita harus benar-benar berjuang untuk bisa lebih positif lagi. Jadi kalau kita sudah clear dengan diri sendiri, dulu belajar juga dengan Mac, dengan Coach Nicholson ya Om, tentang konsep ini. Kalau kita sudah clear dengan diri kita sendiri, sudah berdamai dengan diri kita sendiri, mampu memaafkan, nah kita itu akan lebih enteng, lebih enak menjalankannya ke depan gitu. Terus menjaga kebersihan hati kita itu juga ternyata besar pengaruhnya untuk doa-doa kita bisa Allah kabulkan. Artinya orang yang lebih ikhlas, orang yang lebih clean hatinya, lebih positif, doanya lebih mudah diterima. Nah, antara doa-doa kita kan naik level, besarkan royalti, besarkan organisasi kita, datangkan orang baru, nah kayak gitu. Yang kedua, kita harus punya visi yang jelas. Uni lebih banyak video ya, Om kemarin nggak mencatat, kan mencatat tuh kayaknya nggak terkejar. Iya, betul. Jadi harus ada visi yang jelas gitu, harus ada visi yang jelas kita mau apa ke depan. Nah, visi itu ya 5 tahun ke depan kita harus apa namanya kita semua harus jadi presiden tim. Jadi didoakan dan kita tuh memang punya rencana, punya plan 5 tahun ke depan itu tugas kita apa target kita adalah menjadi presiden tim. Nah, gimana menjadi presiden tim itu yang tadi Om Awi sudah sampaikan. Nah, yang pertama untuk menjadi menjadi presiden tim itu strategi yang simpelnya meretail ya merekrut gitu. Jadi kita harus nge-retail tapi juga harus rekrut. Terus seperti kata Wiwi tadi itu untuk kita gampang bisa nge-retail sama merekrut, yang ini juga PR bagi Uni sama Pak Suami, kita harus punya hasil produk yang bagus. Jadi harus punya hasil produk yang bagus, kita harus selalu kelihatan, kita harus selalu kelihatan di antara banyak orang tuh, oh ya ini orang Herbalife ini gitu ya kan.
Apa itu tandanya? Ya kita harus pakai button, kita pakai kaos Herbalife, kita bawa botolnya kemana-mana, mobil kita di stikerin. Jadi jangan mobil kita tuh sama aja sama mobil orang lain gitu. Terus kita harus selalu siap siaga. Nah, apa itu tandanya siap siaga? Kita kemana-mana harus punya flyer. Jadi kalau teman yang suka gonta-ganti tas, nah setiap laci tas, dompet tasnya mesti ada flyer. Yang nggak suka bawa tas di dompetnya mesti ada flyer, mesti ada voucher, mesti ada name tag, kartu undangan apapun itu gitu. Harus ada siap pulpen, ada notas kecil untuk mencatat nomor atau apa mungkin, dan tidak lupa kita mesti punya foto before after tuh. Nah katanya ya ingat benar itu jangan foto before afternya tuh nge-scrollnya jauh sekali gitu. Jadi mungkin kita bisa kasih jadi wallpaper kita before after itu, atau kita simpan di note atau di mana, sehingga kita hanya butuh waktu sebentar untuk mencari kalau kita lagi walk and talk sama orang lain gitu. Terus ini yang memang strategi yang harus disampaikan. Terus berikutnya kita harus punya goal. Kita harus punya goal untuk membangun RO. Jadi kalau tadi kita udah nge-return rekrut, jangan lupa nge-rekrut, karena rekrut itu tujuannya adalah untuk kita ngebangun duplikasi atau membangun royalti gitu. Nah, sebagai supervisor ada 4 goal yang harus kita capai setiap bulan. Yang pertama, kita mesti punya 2.500 volume point. 2.500 volume point itu syarat minimal untuk kita bisa lulus BBC. Nah, kemarin udah disampaikan juga, Mbak Marina mengatakan orang yang hadir di BBC kayaknya orang udah masuk ke kapal menuju presiden tim. Jadi kalau kita nggak lulus BBC, termasuk untuk Uni juga, artinya kita belum berada di kapal yang akan membawa kita menuju presiden tim. Ya, Nah, betul. jangan naik kapal yang salah, karena jika naik kapal yang salah, 1.500, 2.000 gitu ya, kan berarti kita nggak nyampe nih, karena kaptennya nggak bawa kita menuju ke presiden tim. Gitu ya Om. Koreksi ya Om, kalau salah ya Om. Ya. Terus kita mesti merekrut 3 member per bulan. Jadi harus punya 3 member per bulan. Sebenarnya connect ya sama PL. Kalau 3 member per bulan berarti 3 bulan 9, kita bisa lolos HPL itu bisa 3-4 kali juga ya dalam setahun harusnya ya gitu. Tapi kenyataannya termasuk Uni juga itu berjuang juga untuk bisa lulus HPL. Berarti kemarin 6 bulan lulus HPL, berarti 3 bulan 5. Padahal harusnya 3 sebulan. Nah itu mesti dikoreksi. Yang ketiga minimal membawa 3 orang baru ke SDS setiap bulan. Jadi bukan kita aja, bukan supervisor kita atau SC kita, tetapi kita membawa orang baru ke SDS setiap bulan. Itu PR tugas kita sebagai seorang supervisor. Yang keempat, minimal kita mesti mencetak satu supervisor 3/6 bulan. Jadi ada 4 itu tugas kita sebagai supervisor, teman-teman semua. Satu harus minimal punya 2.500, tiga minimal punya 3 member baru, terus per bulan bawa 3 orang ke STS per bulan, dan punya satu supervisor di 3 sampai 6 bulan. Nggak muluk-muluk sebenarnya, kayaknya masuk akal benar angkanya gitu ya kan. Jadi kalau kalau kita nggak punya supervisor satu dalam setahun atau 2 dalam setahun, kayaknya gimana ya? Jadi HPL ini kayaknya benar ya, kita cuma diminta 2 supervisor aja dalam setahun. Yang kalau kita bisa lolos satu satu kali HPL aja ya gitu. Bagi yang speednya cepat, jadi bisa 4 setahun karena ada 2 kali HPL gitu. Itu teman-teman semua. Terus Luar biasa. terakhir tadi Om Awi sudah jelaskan gimana menjadi presiden tim, berapa orang kita punya. Misalkan kita punya 5 supervisor, minta mereka menduplikasi 5 lagi, sudah 25, minta menduplikasi lagi, jadi angkanya angka 5 kali kelipatan 5 kayak gitu. Itu kemudian last terakhir mungkin buat teman-teman yang lain. Nah, satu lagi yang bagus juga, yang nangis juga dengarnya gitu. Herbalife itu ini nangis lagi. Saya benar-benar suka sama Mbak Marina Om. Jadi ibarat dosen, kayaknya 90% saya sadap ilmunya itu gitu. Dan kalau boleh nanti kalau aku jadi speaker, kalau aku jadi pembicara, aku maunya seperti Mbak Marina juga, berbicara sepenuh hati, no line no team gitu ya kan. Apa ya, banyak yang bagus-bagus pembicara di Indonesia ini, ada speaker maksudnya Herbalife. Tapi masih masih Pareto yang dari hati ngomongnya. Selebihnya itu mungkin mungkin
iya ya gitulah ya gitulah ya gitu. Katanya Herbalife itu adalah hadiah dari Allah untuk hidup kita. Jadi kita-kita yang sudah masuk ke Herbalife ini adalah orang-orang yang dapat hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi rasa syukur yang paling benar kita syukurin itulah kita ada di Herbalife. Kita bisa minum nutrisi Herbalife, kita bisa dapat pagi-pagi teh Herbalife. Nah, kalau kalau bagi saya pribadi itulah yang paling 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 disyukurin. Oleh karena Herbalife itu adalah hadiah dari Allah untuk hidup kita, maka perlakukanlah Herbalife itu dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa raga kita. Jadi bukan santam, bukan anytime, bukan di mana saja gitu. Itu yang disampaikan Mbak Marina Arfah. Jadi sungguh-sungguh memperlakukan Herbalife ini karena angsa yang akan menelurkan telur emas itu adalah kita angsanya Ya, gitu. ya. Terus selalu punya catatan yang luar biasa. Nah ini juga Masya Allah amazing banget. Catat, catat, catat. Kemampuan otak kita ini terbatas untuk mendengar, untuk mengingat. Jadi selalu catat. Sebenarnya Uni termasuk pencatat ya. Cepat juga catatannya, tapi nggak tahu kenapa makin kesini kok makin jadi dokter ya tulisannya gitu. Jadi ini rencana direkam juga, nanti ditulis, maksudnya itu diulang lagi nulisnya, bikin resumenya, apa yang disampaikan Mbak Marina apa itu gitu. Baik. Ternyata Mbak Marina itu punya catatan, misal nih Om Awi ada dia ngedampingin sedamping-dampingnya, sedamping-dampingnya itu setiap timnya yang mau untuk sukses. Contoh nih Om Awi mau presiden tim, dia nggak akan tinggalin Om Awi, dia akan ada bersama dengan Om Awi sampai Om Awi itu jadi presiden tim. Dia catat Om Awi ini bulan ini sudah berapa, tanggal 20 sudah berapa nih, sisa berapa lagi nih gitu ya kan. Contoh Om Awi ini tanggal 20 baru ada sekitar 120.000 volume poin, nah masih kan 80.000 lagi nih gitu ya kan. Nah dia akan catat itu. Begitu juga kemarin dengan Neng Atika, kemudian dengan siapa ibu Dami gitu ya kan, itu dicatatnya semua. Dan ternyata seperti yang ditayangkan oleh Om Awi itu, catatan-catatannya Ibu Marinah yang dahulu itu, misalkan itu Mbak Rosi, Om Awi, WT dan segala macam, dan orang-orang yang ada dalam catatannya itu yang betul-betul dia hitung-hitung angka-angkanya sama Mbak Marina itu, seperti yang di slide kanan, sebelah kanan, mereka semua sudah menjadi presiden tim teman-teman semua gitu. Jadi kayaknya otaknya benar-benar dia pikirkan gimana caranya Bu Dhamim, Mbak Atika, Neng Atika, Om Awi, Mbak Nadia itu on the way menuju ke presiden tim. Nah ini apa namanya buku oprak-oprak kualifikasi presiden tim kami di tahun 2008. Nah itu yang kalau kita kelas balik ke belakang lagi, uh, sempat Mbak Marina itu tertidur nyenyak gitu ya, dengan rumah bagus, mau pakai apa uang semua, pokoknya apa yang mau dibeli bisa dah gitu ya kan. Tapi sampai satu titik, lupa kemarin titik apa yang buat dia itu, saya ini ngapain gitu. Jadi sampai di situ dia terbangun kalau ternyata timnya banyak yang belum jadi presiden tim lagi gitu. Jadi PR kita adalah teman-teman mencatat semua orang-orang aja dengan tim kita, apa namanya, mungkin awal bulan itu dengan rumah volume point, kemarin juga diajarin ya rumah volume point sama Mbak Na gitu ya kan. Baru pula ini rasanya ilmu baru atau jarang dapat ya Om, bukan hanya rumah volume point dari mana volume point pribadi kita, ternyata kita mesti bikin dua buah rumah, satu rumah volume point buat total volume point pribadi kita, PVV kita, yang kedua rumah rumah supervisor kita gitu. Nah kemarin-kemarin kita kan nggak bikin tuh. Nah jadi Uni Om kalau bikin rumah supervisor yang baru, rumah organisasi, kayaknya baru ada supervisor baru ya Om, orangnya itu juga. Jadi penghuni rumahnya belum bertukar dan belum ada yang pindah kamar. Itu di tim Uni kalau di organisasi gitu. Baik, Uni. Terakhir jadilah brand di diri kita sendiri, orang melihat kita jadi brand. Nah ini mungkin PR benar buat Uni. Kemarin udah ngomong juga sama Uda nih lagi Jakarta, Bang, nanti sampai ke Padang kita benar-benar jaga makan ya, tolong dibantu ya. Kayaknya Pak suami juga lingkar perutnya dari baju kaos yang dipakainya udah nambah juga ya, dia ngangguk gitu ya kan. Nah, jadi kenapa mungkin benar sekali bisnis kita merosotnya karena si produknya nggak ada sama kita. Mungkin kita sudah terlena ya dengan apa ya, sedikit uang yang ada di royalti sebagai get team, sudah pergi makan setiap minggu dan bla bla bla, ada rumah makan baru kita datang. Nah, itu terlena namanya gitu. Itu teman-teman nanti jadi kuliahnya 2 SKS yang sampai jam sekian. Pokoknya kalau
Kalau cerita Mbak Marina Arfa, ya insya Allah. Dan satu lagi itu video video Makius itu Om terakhir nanti mau minta juga kalau Om punya itu ya Allah ya Robi. Makius itu pastinya Nasrani ya Kristen ya. Maaf ya bukan beragama pagi ini. Tapi orangnya kok baik banget ya. Itu konsep ikhlas, konsep caring, konsep ikhlas berbagi dengan siapa saja. Senang lihat orang senang, itu kayaknya ada di karakter pribadinya Makius. Nah, boleh kita adopt ya di diri kita ya gitu. Kalau orang kognisi kita senang, kalau orang posting dia closing kita senang gitu ya kan. Berbagi tanpa pamrih. Kemarin senang sekali banyak juga tim neural Uni, bantu dong gimana caranya lolos HPL, gimana gimana caranya. Itu bahkan dokter 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 spesialis aja objin itu nanya. Nah, itu ada rasa bangga, senang di hati gitu. Tapi bukan itu. Oh iya, saya punya kesempatan untuk berbagi gitu. Oh Baik, iya, Mbak. Mbak Marina Arfah nangis itu gini ya Om. Satu lagi, jangan jadikan mereka dikejar-kejar untuk minta tanda tangan ini menjadi apa kata